Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu diberi kesehatan untuk semua pemirsa podcast SMK Bakta. Perkenalkan, nama saya Nadinura. Hari ini tugas saya adalah sebagai host yang akan memandu jalannya podcast. Podcast kali ini kita akan mengangkat tema yaitu Project P5 Ajak Siswa untuk Menggali Potensi. Hari ini di podcast SMK Bakta mendapat kunjungan dari Ibu Agnes dan Bu Nini selaku tim narasumber yang membantu menjelaskan tentang apa itu Project P5. Nah, langsung saja monggo silahkan memperkenalkan dirinya. Selamat pagi, saya Bu Agnes. Dan saya Bu Nini. Halo Bu Agnes. Halo Nadine. Halo Bu Nini juga. Halo Nadine. Senang banget kali ini saya bisa bertemu dengan dua guru hebat saya di sini. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Langsung saja ya Bu, kali ini kita akan membahas terkait Project P5. Nah, sebelum menjelaskan tentang P5, mungkin ada teman-teman yang belum tahu nih Bu, apa sih kurikulum merdeka itu Bu? Mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Agnes atau Bu Nini? Oke. Kurikulum merdeka. Kalau kurikulum merdeka itu sebenarnya dibuat supaya kurikulum itu lebih fleksibel. Jadi beda sih dengan kurikulum yang dulu ya. Jadi kalau kurikulum merdeka ini selain lebih fleksibel, arahnya adalah untuk pembentukan karakter. Jadi di kurikulum merdeka itu memang dibuat bagaimana kurikulum sekolah itu bisa mengembangkan kurikulum lebih fleksibel dan juga bisa menumbuhkan karakter siswa menjadi lebih baik. Jadi membantu para siswa juga untuk membentuk karakternya yang mungkin pada zaman sekarang ini kurang ya Bu ya, seperti itu. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan secara ringkas aja sih Bu ya tentang kegiatan P5 dan kenapa sih harus ada kegiatan P5 di sekolahan sekarang ini gitu. Monggo Brini. Ya, terima kasih Nadine ya. Iya. Di sini saya sebagai koordinator P5 dan bukan project P5, tapi P5 itu sudah project itu masuk di P5-nya. Jadi P5 itu adalah project penguatan profil pelajar Pancasila. Nomenklaturnya atau awal itu dari pelajar Indonesia, ya pelajar Indonesia yang dicetak karena merupakan suatu elemen yang sangat penting sekali di kurikulum merdeka yang sudah dijelaskan sama Bu Agnes ya terkait dengan pengembangan potensi atau pengembangan kompetensi. Nah, ya itu dari mana dengan apa? Dengan mengembangkan kompetensi itu yaitu dengan penguatan karakter. Jadi karakter dari pelajar-pelajar Indonesia ya untuk dicetak supaya bisa berdaya guna. Nah, dasarnya apa? Yaitu berdasarkan dengan Pancasila. Nah, Pancasila itu merupakan dimensi-dimensi yang nantinya dilakukan suatu pembelajaran di P5 itu sehingga anak tersebut menjadi pelajar Pancasila seperti itu. Lalu nih Bu ya, apa sih yang membedakan tentang kurikulum merdeka dengan kurikulum yang sebelumnya? Bedanya kalau kurikulum yang dulu itu kan kita menggunakan kurikulum 2013. Jadi di kurikulum 2013 itu kan lebih akademiknya lebih terstruktur ya. Gitu. Jadi ada kompetensi dasar. Misalnya di satu mapel ini ada 20 kompetensi dasar. Guru ya harus memberikan 20 kompetensi dasar ini selama 1 tahun. Dan itu harus tercapai. Kompetensi dasarnya harus tercapai. Beda dengan kurikulum merdeka. Kalau kurikulum merdeka itu selain pengembangan karakter, guru lebih fleksibel. Karena di situ hanya muncul tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran inilah tujuan pembelajaran minimum yang harus dikuasai oleh siswa itu apa. Nah, yang lainnya guru bisa mengembangkan dari tujuan pembelajaran ini. Jadi memang mungkin arahnya pemerintah juga selain membuat sekolah itu lebih fleksibel untuk mengembangkan ini dengan harapan kalau guru lebih fleksibel, proses pembelajaran juga lebih fleksibel. Harapannya potensi siswa, karakternya siswa juga akan lebih unggul lah. Harapannya seperti itu.
Berarti lebih fleksibel ya Bu kalau untuk kurikulum Merdeka pada saat ini ya berarti Iya, ya. betul. Kalau apakah kegiatan P5 itu sangat wajib ya dilaksanakan ya Bu ya berarti ya? Iya, memang Harus wajib ya, ya, berarti ya. karena memang di elemennya itu yang paling Iya. terpenting di kompetensi di kurikulum Merdeka. Salah satu elemennya itu adalah P5 itu P5 tadi. tersebut. Nah, setelah mengetahui apa itu kegiatan P5, bisa nggak sih Bu sedikit aja untuk menjelaskan pelajaran P5 itu terdiri dari apa aja sih? Mungkin teman-teman di sini pada penasaran. Kira-kira P5 di SMK Bakta itu apa aja sih? Seperti bagaimana seperti itu? P5 itu kan sebenarnya include ya. Jadi dia include di masing-masing pembelajaran. Iya. Jadi di masing-masing pembelajaran itu ada jam P5 dan pelaksanaannya pun juga fleksibel, mau dibuat masuk ke dalam masing-masing mata pelajaran atau mau kita kumpulkan jamnya untuk dibuat blok. Nah, mungkin yang selama ini yang kita lakukan, kita kan baru melaksanakan P5 ini 2 tahun ini. Jadi mungkin ya tetap kita masih tetap banyak belajar ya. Kita masih tetap banyak belajar bagaimana sih pelaksanaan P5 yang baik seperti apa. Nah, kalau di kita itu di SMK Kesehatan dan kita membuat P5-nya itu kita kumpulkan, jamnya kita jadikan satu, lalu kita buat blok. Jadi misalnya dalam 3 minggu ini kita melaksanakan P5 dan di P5 itu kan untuk pembelajarannya itu ada beberapa tema. Kalau di SMK ada berapa Bu? 8 ya? Ada 8 Iya. tema. Banyak juga ya Bu ya. Ada 8 tema. Ini yang bisa kita pilih, yang bisa kita laksanakan selama 3 tahun. Seperti itu. Iya, betul. Ya, jadi bukan mata pelajaran, ya bukan mata pelajaran. Terus P5 itu juga tidak menentukan peserta didik itu naik apa tidak, bukan ya, tapi masuk di e-raport. Ya. Jadi karena yang dinilai itu asesmennya itu adalah peserta didik itu karakternya, jadi dikuatkan karakternya. Jadi hanya dilihat apakah dia belum berkembang atau saat ini sedang berkembang ataukah sangat berkembang, itu yang dilihat dari situ. Terus di semua mata pelajaran ada Mbak Nadine, P5 itu ada, yaitu mau di sistem seperti apa yang dikatakan sama Bu Agnes. Jadi P5 itu peserta didik diberi waktu dan ruang tertentu ya untuk P5 tersebut. Sebenarnya dari guru-guru itu juga ada nilai plusnya loh ya. Ya, nilai plusnya itu berarti nanti hasil akhir dari potensi anak-anak itu akan muncul dengan sendirinya dengan adanya P5 itu. Karena selama ini kan guru kalau masuk kan cuman hanya mungkin memberikan suatu materi, mengerti atau tidak lah. Dari karakter ini kita yang kurikulum Merdeka itu istilahnya ada elemennya, yaitu salah satunya adalah P5. Ya, potensi itu tadi yang dibentuk itu tadi gitu. Berarti kalau untuk melaksanakan sistem blok ya Bu ya tadi katanya. Iya, itu pembelajaran yang seperti pembelajaran mapel seperti biasa itu berarti off atau bagaimana Bu? Kalau kita ambil semua jamnya, akhirnya ya jadi off. Oh, berarti hanya difokuskan untuk P5 saja. Iya. Jadi misalnya 2 minggu ya 2 minggu memang fokusnya untuk P5. Untuk begitu. mata pelajarannya berarti iya, seperti itu. Jadi kan sebenarnya kan misal ya, contoh itu ada mapel, kalau dihitung itu mapel misalnya mapel agama lah misalnya. Agama itu kalau dihitung 1 tahun misalnya per semester per minggunya itu dapatnya 2,5 jam. Iya. Jadi dalam 1 minggu itu mapel agama itu pemberian jamnya 2,5 jam. Ya yang 0,5 itu adalah jamnya P5. Yang setengah jam. Iya. Berarti cuma setengah jamnya saja seperti setengah jam pelajaran itu jamnya P5. Tapi kan kalau seperti itu mungkin kita kesulitan ya. Akhirnya jam-jam yang setengah jam ini, setengah jam pelajaran ini kita kumpulkan. Lalu kita buat blok. Jadi misalnya ketemunya 1 minggu ya, berarti 1 minggu ini untuk 1 tema. Nanti untuk yang lainnya misalnya ketemu 2 minggu ya 2 minggu untuk tema. Jadi kalau P5 itu kan di kurikulum Merdeka ini kan jamnya diberikan jam oleh pemerintah itu kan per tahun.
Gitu. Jadi sekolah itu fleksibel, mau membagi dalam setahun ini mau dibagi di semester 1 dan semester 2 seperti apa, fleksibel. Makanya yang dikatakan tadi bahwa kurikulum merdeka memang sekolah dan pengajar diberikan keleluasaan untuk mengatur jam. Sangat luas. Ya. Jadi setelah itu dengan kita kumpulkan jamnya P5, kita kan fleksibel, Nata. Oh, kalau gitu di minggu apa, di minggu keberapa, di bulan apa yang memang pembelajaran tidak terlalu belum masuk, misalnya belum masuk PTS, belum masuk PAS, ini kan bisa kita masukkan untuk pembelajaran P5. Seperti itu. Ya, berarti begitu. Benar-benar ada waktu khusus Iya, untuk P5 betul. dan setelah itu baru pembelajaran biasa seperti Iya, itu. betul. Ya. Mungkin bisa diberikan contoh ya seperti apa aja selain seperti itu ya Bu ya. Mungkin dari Bu Nini atau Bu Agnes ingin menjelaskan lebih lengkap lagi contoh-contoh kegiatannya seperti kemarin itu SMK Bakta itu P5-nya itu ngapain aja sih Bu gitu. Jadi kalau tahapan-tahapannya ya, itu kan juga ada ya tahapan-tahapan di situ. Jadi yang pertama itu adalah kita pengenalan dulu. Pengenalan. Jadi anak-anak itu mulai dari kelas 10 ya, diberi pengenalan, pengarahan dan pemahaman ya tentang P5 itu bagaimana. Setelah itu anak-anak kita ajak. Jadi dia punya respon ya, namanya holistik. Jadi dia harus mengetahui isu-isu yang ada. Nah, yang pertama itu kan kita tujuannya itu anak-anak supaya tahu dengan lingkungan sekitarnya terlebih dahulu. Dari situ ada ndak suatu permasalahan? Nah, permasalahan ada tidak? Jadi kita memberikan suatu arahan dan kita memberikan suatu dukungan. Kalau dia sudah menemukan suatu permasalahan yang ada, terus kemudian kita ke kontekstusionalnya dulu. Nah, kontekstusional itu dia akan membuat suatu setelah mengamati ya, terus kemudian dia akan mempunyai ide-ide ya seperti itu. Nah, setelah itu dia akan tahap aksi. Nah, tahap aksi inilah dia akan mengeluarkan suatu pendapatnya. Nah, aksi di sini mulai gerak, mulai aktif. Saya harus seperti ini. Ya, contohnya kemarin kan ya kita lakukan ya istilahnya nanti berhubungan dengan dimensi-dimensi. Nah, dimensi-dimensi itu terkait dengan semua yang ada karakter sebagai pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus kemudian yang kedua, berbineka ika global, secara global. Yang ketiga yaitu dia bergotong royong. Yang keempat dia nanti bisa mandiri. Yang kelima dia nanti bernalar kritis. Terus yang keenam nanti dia kreatif. Nah, dari situ nanti tahap aksi itu dia akan membentuk apa istilahnya potensinya. Potensinya terbentuk. Terus bakatnya, minatnya. Nah, sudah di aksi itu. Nanti setelah itu ada istilahnya apa ya Bu ya, refleksi maksud saya refleksi. Jadi refleksi di sini dia akan gelar karya ya kan, terus kemudian presentasi, terus kemudian akan berdemonstrasi, jadi terus seperti kampanye atau apa. Nah, seperti dari situ. Terus kemudian yang terakhir adalah tindak lanjut. Nah, tindak lanjut tidak hanya di situ saja, tapi mereka harus punya laporan. Laporannya berbentuk apa? Laporannya boleh seperti hard copy atau di lewat link dan sebagainya. Jadi kita dokumentasi. Jadi tidak hanya sampai di situ saja. Nah, itu sebenarnya dimensi-dimensi atau tema-tema yang di situ. Semua mata pelajaran masuk, Mbak. Nah, misalkan bahasa Indonesia, saya masuk di mananya? Pas waktu misalkan tema kearifan lokal atau tema rekayasa dan teknologi seperti itu ya. Kan dia masuk di situ, membuat CV-nya, cara berbahasa, menggunakan bahasa Indonesianya dan sebagainya. Atau mungkin kewirausahaan atau kebekerjaan. Mereka membuat apa ya, yang istilahnya untuk mulai dari modal ya, terus kemudian dipasarkan dan sebagainya. Di situ matematika kan juga bisa masuk. Nah, bisa masuk juga. Jadi kita tarik dulu dimensinya,
anak-anak itu supaya bisa bergotong royong, bisa mandiri, bisa kreatif itu apa? Setelah itu kita ke temanya. Lah tema di sini salah satunya yang pertama misalnya kearifan lokal, terus kemudian suara demokrasi itu ya, terus kemudian Bangunlah jiwa raganya. Bangunlah jiwa raga, rekayasa dan teknologi, kewirausahaan, kepekerjaan Itu temanya ya Bu ya. Ya, tema-tema yang ada di situ. Nah, terus kemudian yang kita lakukan itu Bu ya, pola hidup. Pola hidup yang pertama kali, pola hidup berkelanjutan. Ya, itu kan sudah akan tahu gitu loh. Seperti itu. Iya. Berarti tema-temanya itu sangat luas sekali, dan dari situ per tema itu berarti nanti mungkin itu dilakukan berbeda-beda semester atau gimana Bu? Gini. Jadi kan kita ada 8 tema. Iya, 8 tema. Ini kan harus dilakukan selama 3 tahun. Iya. Nah, nanti untuk pembagiannya kalau P5 itu di kelas 10 Iya. itu di fase E itu ada 3 tema. Oh, seperti itu. Kami kemarin membaginya begitu. Di fase E itu 3 tema, lalu untuk di fase F nanti 2 tema, dan di fase fase F yang kelas 12 itu 1 tema. Yang selalu ada di kelas 10, 11, dan 12 di fase E dan fase F itu adalah tema wajib, yaitu tema kepekerjaan. Karena kita kan SMK. Iya. Nah, tema wajibnya adalah kepekerjaan. Nah, tema pilihannya bebas dari selain kepekerjaan. Jadi contoh yang tahun kemarin ya. Iya. Tahun kemarin kita mengambil gaya hidup berkelanjutan dan suara demokrasi dengan tema kepekerjaan. Jadi 3. Nah, yang di kelas 10 di tahun ini, kelas 10 tahun ini kita ambil kearifan lokal, rekayasa dan teknologi, dan kepekerjaan. Yang kelas 11 kemarin hanya kearifan lokal dan kepekerjaan. Nanti yang di kelas 12 hanya 1, kepekerjaan saja. Berarti P5-nya untuk yang kelas 11 itu hanya 1 kali seperti itu Bu, atau mungkin akan ada lagi di semester berikutnya? Kalau pembagian itu bebas sih. Jadi pembagian itu. bebas bisa dilaksanakan di semester 1 atau semester 2. Jadi memang sekolah bebas mencari waktu yang tepat untuk pelaksanaan P5. Asalkan tidak mengganggu misalnya jadwal ujian dan sebagainya. Begitu. Nah, mungkin sudahkah ada hasil dari pelaksanaan kegiatan P5 tersebut Bu? Nah, untuk hasil P5-nya. Sebenarnya gini ya. Kalau kita membahas P5, namanya saja proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Hasil atau goalnya itu cuma 1 sebenarnya. Goalnya adalah terciptanya profil pelajar Pancasila. Jadi pengennya pemerintah itu mencetak alumni itu sebagai profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu yang seperti apa? Seperti yang disampaikan Bu Nini tadi, profil pelajar Pancasila itu yang meliputi 6 dimensi tadi. Jadi profil pelajar Pancasila itu harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Jadi goalnya itu supaya apa? Supaya nanti ketika lulusan ini terjun ke masyarakat, mereka dengan dihadapkan dengan permasalahan, pasti kalau terjun ke masyarakat kan pasti lebih kompleks ya, tidak seperti di sekolah ya. Jadi mereka sudah bisa menghadapi kondisi di luar yang mungkin lebih kompleks, mereka bisa menganalisa, mereka bisa mencari solusi. Nah, itu tujuannya seperti itu. Mereka juga bisa tidak egois, mereka bisa bergotong royong. Tujuannya adalah mencetak profil pelajar Pancasila. Nah, kalau ditanya hasil, ya karena kita masih melakukan 2 tahun ya, 2 kali ini, hasilnya nanti akan bisa kita lihat ketika kita sudah meluluskan. Jadi lulusan itu yang akan kita lihat. Jadi lulusan itu yang akan dilihat apakah benar memang lulusan dari SMK Bhakta ini mempunyai profil pelajar Pancasila. Nah, itu yang bisa melihat ya
user ya Bu ya. User atau pengguna Oh, berarti atau masyarakat. Apa, kan kebetulan ini angkatan saya ya Bu ya, Ya, yang mulai betul. Ya, belajar yang mulai Pancasila, angkatannya iya, Nadine kurikulum sih. merdeka ya. Kurikulum Berarti merdeka. nunggu saya lulus dulu Bu. Ya enggak sih, enggak harus menunggu lulus, tapi paling tidak itu kan sudah bisa dilihat kan. Jadi Iya. mungkin di kelas 10 kemarin Iya. apa toh yang ingin dilihat ketika gaya hidup berkelanjutan. Oh, gotong royongnya kerjasamanya Iya. itu sudah terlihat atau belum. Mungkin yang lain bisa bekerja sama, tapi ada satu anak yang kok dia sukanya menyendiri dan sebagainya. Iya. Nah, ini kan juga jadi bahan pertimbangan itu karakter muncul ya, itu. kembali lagi ke Betul, karakter. betul. Biasanya kan Seperti kelas 10 itu, kan itu. mungkin kan masih Masih Iya, baru ya. iya, masih masih baru. malu-malu Masih juga. beradaptasi. Kalau dengan P5 seperti ini mau ndak mau otomatis kan dia Harus memunculkan bisa, harus bisa iya. memunculkan dari mau harus bisa bekerja sama, bergotong royong, menghargai sesama teman apa yang Iya, betul. itu yang paling penting. Berarti kesimpulannya dari P5 ini tuh membangun karakter siswa, di mana siswa itu harus memiliki etika ya Bu ya, terutama betul. ya. Setelah itu dengan tujuannya apa? 6 dimensi 6 dimensi tadi ya. tujuannya adalah profil pelajar Pancasila. Baiklah Bu Agnes dan Bu Nini, sampai di sini saja. Terima kasih atas Terima kasih informasinya. kembali. Sama-sama. Semoga Nadi. selalu diberi kesehatan. Amin. Amin. Nah, bagaimana teman-teman? Seru kan? Percakapan dari tim narasumber kita, yakni Bu Agnes dan Bu Nini selaku narasumber kita hari ini. Terima kasih Bu Sama-sama telah Nadi. menyempatkan waktunya untuk ngobrol bareng di podcast SMK Bakti Wiyata. Sampai jumpa kembali di podcast berikutnya.